Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Izati. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan ayat-ayat tentang kewajiban belajar, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-3. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1 diantaranya Adinda Cantika-Rini, Afifah Nur-Izah, Anissa Ramadhani Suciati, Aulia Izati, Aulia Khalifatul Lutfiana. Nah, surat Al-Alaq jika dilihat dari segi coraknya memberikan kesan terhadap nilai-nilai pendidikan, yaitu nilai keilmuan, yang mana nilai keilmuan tersebut harus dan mesti dilakukan dan dituntut oleh setiap insan, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Alaq, yaitu Allah mengajarkan kepada manusia atas apa yang tidak ia ketahui. Dengan ilmu yang telah diraih dengan pendidikan, maka secara sendirinya ia akan memberikan falsafah dalam kehidupan yang lebih baik, yang akan membimbing manusia pada hakikat yang diinginkan oleh Allah, yaitu menjadi khalifah fil ardh. Pada dasarnya, surat Al-Alaq di dalamnya memberikan unsur pendidikan, bahwa pendidik pertama itu adalah Allah SWT, dan Allah juga yang mengajarkan manusia dengan menggunakan pena. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan dua tafsir ayat dari dua kitab, yaitu Kitab Al-Marawi dan Kitab Al-Misbah. Yang pertama adalah tafsir ayat pertama surat Al-Alaq. Dalam Kitab Al-Marawi, tafsir ayat pertama surat Al-Alaq itu adalah, jadilah engkau orang yang bisa membaca berkat kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakanmu. Sebelum itu, beliau tidak pandai membaca dan menulis. Kemudian datang perintah ilahi agar beliau membaca, sekalipun tidak bisa menulis, dan Allah menurunkan sebuah kitab kepadanya untuk dibaca, sekalipun ia tidak bisa menulisnya. Tafsir yang kedua yaitu dalam kitab Al-Misbah. Bunyinya, kata Iqra terambil dari kata kerja qara'a yang pada mulanya berarti menghimpun. Jadi apabila kita merangkai huruf atau kata kemudian mengucapkan rangkaian tersebut, maka kita secara tidak langsung telah menghimpunnya, atau bisa dikatakan membacanya. Dan ayat yang pertama tadi, tidak menyebutkan objek bacaan. Maka dari itu, kata Iqra digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Dan karena objeknya yang bersifat umum, maka objek tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau, baik yang merupakan bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan, baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang selanjutnya ada tafsir ayat kedua surat Al-Alaq. Di dalam kitab Al-Marawi, ayat kedua surat Al-Alaq itu dimaknai bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menciptakan manusia, sehingga menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian membekalinya dengan kemampuan menguasai alam bumi, dan dengan ilmu pengetahuan bisa mengolah bumi serta menguasai apa yang ada padanya untuk kepentingan umat manusia. Oleh sebab itu, zat yang menciptakan manusia mampu menjadikan manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi SAW, bisa membaca sekalipun beliau belum pernah belajar membaca. Kemudian, tafsir ayat kedua dalam kitab Al-Misbah yaitu, manusia adalah makhluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Quran melalui wahyu pertama. Bukan saja karena manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atau karena segala sesuatu dalam alam raya ini diciptakan dan ditundukkan oleh Allah demi kepentingannya, tetapi juga karena kitab suci Al-Quran ditujukan kepada semua manusia guna menjadi pelita kehidupan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk mengantar manusia menghayati petunjuk-petunjuk Allah adalah memperkenalkan jati diri Al-Quran itu sendiri
antara lain dengan menguraikan kejadian-kejadian di masa lampau. Selanjutnya, tafsir ayat ketiga surat Al-Alaq. Di dalam kitab Al-Maraghi, tafsir ayat ketiga surat Al-Alaq itu maknanya perintah untuk membaca itu diulang-ulang. Sebab membaca tidak akan bisa meresap ke dalam jiwa, melainkan setelah diulang-ulang dan dibiasakan. Berulang-ulangnya perintah ilahi sama pengertiannya dengan berulang-ulangnya membaca. Dengan demikian, maka membaca itu merupakan bakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyingkirkan halangan yang dikemukakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, yaitu tatkala malaikat berkata kepada Rasulullah, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab, saya tidak bisa membaca. Artinya di sini Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Untuk itu Allah berfirman, Tuhanmu Maha Pemurah kepada orang yang memohon pemberiannya. Baginya amat mudah menganugerahkan kepandaian membaca kepadamu berkat kemurahannya. Kemudian dalam kitab Al-Misbah, tafsir ayat ketiga surat Al-Alaq ini bunyinya, kegiatan membaca ayat Al-Quran menimbulkan penafsiran-penafsiran baru atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang telah ada. Demikian juga kegiatan membaca alam raya itu telah menimbulkan penemuan-penemuan baru yang membuka rahasia alam. Walaupun objek bacaannya itu juga. Ayat-ayat Al-Quran juga dibaca oleh generasi terdahulu dan alam raya yang mereka huni adalah sama tidak berbeda. Namun pemahaman serta penemuan rahasianya terus berkembang. Adapun nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-3 diantaranya, ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar dengan mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. Namun membaca yang mampu membawa kepada perubahan positif bagi kehidupan manusia bukanlah sembarang membaca, melainkan membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Dengan demikian, dalam makna yang lebih luas, yaitu perintah untuk mencari ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat qauliyah atau ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah atau yang terjadi di alam. Ayat qauliyah itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman Allah, yaitu Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa keadaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga telah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati semua perintah dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk membaca, baik membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis maupun ayat-ayat Allah yang tidak tertulis berupa alam jagat raya beserta hukum kausalitasnya. Yang kedua, Allah lah yang menjadikan manusia berkemampuan untuk membaca dan memberikan ilmu yang manusia tidak pernah mengetahui sesuatu apapun sebelumnya. Yang ketiga, surat Al-Alaq ayat 1-3 mengajarkan kita untuk giat membaca, sesuai perintah Allah yaitu Iqra yang artinya bacalah, karena dengan membaca akan semakin menambah pemahaman kita terhadap eksistensi manusia yaitu sebagai abdi Allah SWT. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.